Hati-hati, banyak yang bilang makan tape ketan itu bahaya buat lansia, bikin darah tinggi, bahkan bikin mabuk. Benarkah? Atau justru kita yang salah kaprah? Faktanya, di balik bungkus daun pisang ini tersimpan pasukan probiotik yang lebih kuat dari suplemen mahal. Jika Anda makan dengan cara yang benar, pembuluh darah yang kaku bisa kembali lentur, dan gula darah yang biasanya melonjak bisa lebih terkontrol. Tapi ingat, kalau salah langkah, lambung Anda taruhannya. Di video ini, saya, Dr. Darmawan, akan bongkar rahasia medis yang jarang diketahui. Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Anda setelah 15 menit makan tape ketan. Simak sampai tuntas. Sebelum kita bedah rahasia di dalam perut, saya ingin tahu, siapa di sini yang takut makan tape karena punya riwayat asam lambung atau diabetes? Tulis di kolom komentar ya, nanti saya bantu jawab sesuai kacamata medis. Dan kalau Anda rasa info kesehatan asli Indonesia ini penting untuk keluarga, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Mari kita bangun komunitas lansia sehat tanpa ketergantungan obat kimia. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa yang sebenarnya terjadi saat suapan pertama tape ketan itu masuk ke dalam tubuh kita? Bayangkan perut Anda bukan sekedar kantong nasi, melainkan sebuah laboratorium alami yang sangat canggih. Begitu tape ketan yang lembut itu menyentuh lidah, proses pencernaan kimiawi sudah dimulai. Namun, keajaiban sesungguhnya terjadi saat ia mencapai usus besar. Disinilah pasukan kecil hasil fermentasi ragi yang kita sebut probiotik mulai bekerja. Tape ketan, terutama yang hitam, kaya akan bakteri baik jenis Lactobacillus. Mungkin Anda bertanya, "Dok, apa hebatnya bakteri ini?" Begini analoginya. Di dalam usus kita, terjadi peperangan setiap detik. Ada bakteri jahat yang bikin perut kembung, diare, dan memicu peradangan. Nah, tape ketan ini membawa pasukan bantuan yang sangat kuat. Probiotik dari tape ketan akan menempel di dinding usus, menciptakan perisai pelindung yang mencegah racun masuk ke aliran darah. Inilah jawaban bagi Anda yang sering mengeluh perutnya sering kembung atau terkena gejala Irritable Bowel Syndrome atau IBS. Bakteri baik ini membantu memecah sisa-sisa makanan yang sulit dicerna, sehingga BAB menjadi lebih lancar dan tekstur feses lebih lunak. Tidak perlu lagi obat pencahar kimia yang bikin ketergantungan. Namun, ada satu rahasia laboratorium yang jarang diketahui. Saat proses fermentasi terjadi di dalam perut, probiotik ini juga menghasilkan asam lemak rantai pendek. Zat ini adalah makanan utama bagi sel-sel usus Anda agar tetap muda dan tidak mudah terserang kanker kolon. Jadi, saat Anda menikmati tape ketan, Anda sebenarnya sedang melakukan servis besar-besaran pada sistem pembuangan tubuh Anda. Tapi ingat satu hal penting, laboratorium ini punya aturan main. Jangan mencampur tape ketan dengan minuman bersoda atau makanan yang terlalu asam, karena itu bisa merusak ekosistem bakteri baik yang sedang kita bangun. Kita ingin perut kita menjadi tempat penyembuhan, bukan medan tempur yang kacau. Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa perut jauh lebih nyaman setelah makan makanan fermentasi seperti tape atau tempe? Atau justru malah merasa perih? Coba tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu reaksi tubuh Anda masing-masing. Jangan lupa, share video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda. Berikan edukasi ini kepada anak cucu kita agar mereka tahu bahwa jajanan tradisional kita jauh lebih hebat daripada fast food modern. Tetap di sini, karena di bab selanjutnya saya akan bongkar bagaimana tape ketan ini menipu gula darah agar tetap stabil. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling sering membuat orang ragu. Gula darah. Banyak pasien diabetes datang ke praktik saya dengan wajah cemas. "Dok, tape itu kan manis sekali, apa tidak bikin gula darah saya melonjak drastis?" Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Tidak selalu. Mari kita bedah rahasia medisnya. Pertama, kita harus bicara tentang antosianin. Zat ini adalah pigmen alami yang memberi warna ungu pekat atau hitam pada ketan.
Di dalam laboratorium tubuh kita, antosianin bekerja seperti polisi lalu lintas di saluran pencernaan. Dia bertugas menghambat enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula secara cepat. Jadi, meskipun tape ketan mengandung karbohidrat, penyerapan gulanya terjadi secara perlahan atau slow release. Ini mencegah terjadinya sugar spike atau lonjakan gula darah yang membahayakan pankreas Anda. Namun, bintang utama di bab ini sebenarnya adalah vitamin B1 atau tiamin. Anda tahu, sebagian besar penderita diabetes tipe 2 ternyata mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin B1 yang cukup parah. Mengapa ini berbahaya? Karena tanpa vitamin B1 yang cukup, tubuh Anda tidak bisa membakar gula menjadi energi. Gula itu akhirnya hanya berenang-renang di darah, merusak saraf, dan membuat mata Anda kabur. Tape ketan adalah sumber vitamin B1 alami yang sangat tinggi berkat proses fermentasi ragi. Saat Anda mengkonsumsi tape ketan dalam porsi yang tepat, Anda sebenarnya sedang memberikan bahan bakar kepada sel tubuh untuk membakar sisa-sisa gula yang menumbuk. Inilah mengapa dalam beberapa riset, pemberian asupan vitamin B1 dosis tinggi justru membantu memperbaiki sensitivitas insulin. Namun, ada catatan medis penting dari saya sebagai dokter. Rahasia ini hanya berlaku jika Anda makan tape ketan asli. Hindari tape yang sudah ditambah sirup, gula pasir tambahan, atau susu kental manis. Rasa manis alami dari fermentasi sudah cukup. Fermentasi mengubah pati menjadi glukosa yang lebih sederhana. Namun berkat serat dan antosianin tadi, tubuh kita punya waktu untuk mengolahnya. Bagi Anda yang sudah lansia, vitamin B1 dalam tape ini juga menjaga fungsi kognitif otak. Pernah merasa sering lupa meletakkan kunci atau lupa nama orang? Itu bisa jadi tanda otak Anda kekurangan energi dari vitamin B1. Jadi, dengan makan sepotong tape ketan, Anda bukan hanya menjaga gula darah, tapi juga sedang memberi nutrisi agar otak tetap tajam dan terhindar dari pikun dini atau Alzheimer. Ingat, kunci kesehatan bagi penderita diabetes bukan hanya tentang menghindari, tapi tentang memilih sumber nutrisi yang cerdas. Tape ketan, jika dimakan dengan bijak, adalah kawan, bukan lawan bagi pankreas Anda. Bapak Ibu, apakah ada di sini yang punya riwayat diabetes tapi tetap sesekali makan tape? Bagaimana rasanya di badan? Ceritakan di kolom komentar ya, agar rekan-rekan yang lain bisa saling belajar dari pengalaman nyata Anda. Jika video ini terasa bermanfaat, tolong klik share. Kirimkan video ini ke teman atau kerabat yang mungkin sedang berjuang mengontrol gula darah, namun tetap ingin menikmati kuliner tradisional. Dan pastikan Anda sudah subscribe, karena di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana tape ketan ini bisa membuat jantung Anda Bapak Ibu, apakah ada di sini yang punya riwayat diabetes tapi tetap sesekali makan tape? Bagaimana rasanya di badan? Ceritakan di kolom komentar ya, agar rekan-rekan yang lain bisa saling belajar dari pengalaman nyata Anda. Jika video ini terasa bermanfaat, tolong klik share. Kirimkan video ini ke teman atau kerabat yang mungkin sedang berjuang mengontrol gula darah, namun tetap ingin menikmati kuliner tradisional. Dan pastikan Anda sudah subscribe, karena di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana tape ketan ini bisa membuat jantung Anda sekuat besi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara tentang organ yang tidak pernah beristirahat sedetik pun. Jantung Anda. Di usia senja, musuh terbesar jantung bukanlah kelelahan, melainkan penyumbatan. Kolesterol jahat atau LDL yang mengendap bertahun-tahun di dinding pembuluh darah kita perlahan mengeras dan membuat aliran darah terhambat. Inilah cikal bakal stroke dan serangan jantung mendadak. Namun, tahukah Anda, di dalam Laboratorium Penelitian Institut Pertanian Bogor atau IPB, ditemukan sebuah fakta medis yang luar biasa tentang tape ketan. Melalui proses fermentasi yang sempurna, muncul bakteri spesifik bernama Lactobacillus acidophilus. Bakteri ini bukan sekedar penghuni usus, tapi dia adalah pasukan khusus pembersih lemak darah.
Bagaimana cara kerjanya? Begini analoginya. Bayangkan pembuluh darah Anda adalah pipa air yang sudah mulai berkerak lemak. Saat Anda mengonsumsi tape ketan, bakteri baik ini membantu mengikat asam empedu di usus. Karena asam empedu terikat, tubuh terpaksa mengambil kolesterol dari darah untuk membuat asam empedu baru. Hasilnya, kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam darah Anda perlahan-lahan menurun. Ini adalah mekanisme alami yang jauh lebih ramah bagi ginjal dibandingkan konsumsi obat kimia jangka panjang. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke zat ajaib bernama antosianin yang tadi kita bahas di bab gula darah. Pada kesehatan jantung, antosianin berfungsi sebagai antiinflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat. Dia menjaga agar dinding pembuluh darah Anda tetap elastis, tidak kaku, dan tidak mudah luka. Pembuluh darah yang elastis adalah kunci utama agar tekanan darah atau tensi Anda tetap stabil di angka normal. Saya sering melihat pasien yang pembuluh darahnya sudah mulai kaku atau aterosklerosis. Mereka sering mengeluh leher tegang, pusing, atau tangan sering kesemutan. Dengan rutin mengonsumsi makanan fermentasi seperti tape ketan, tentu dengan dosis yang benar, kita sebenarnya sedang melakukan peremajaan pada sistem peredaran darah kita. Namun, ada satu pesan penting dari saya sebagai dokter. Manfaat jantung ini akan hilang jika Anda memakan tape ketan bersamaan dengan gorengan atau makanan tinggi lemak trans lainnya. Jangan sampai kita memasukkan obat, tapi di saat yang sama kita memasukkan racun baru. Jadikan tape ketan ini sebagai cemilan sehat pengganti gorengan atau kue-kue manis yang penuh margarin. Ingat, jantung yang sehat adalah aset paling berharga agar kita bisa tetap bugar menggendong cucu atau berjalan jauh untuk beribadah. Dan siapa sangka, rahasia jantung kuat itu ada pada kearifan lokal yang sudah diwariskan nenek moyang kita ratusan tahun lalu. Mari kita hargai tubuh kita dengan memberikan nutrisi yang tepat dari alam sendiri. Bapak Ibu, siapa di sini yang punya keluhan kolesterol tinggi dan sudah mulai rutin makan makanan fermentasi? Apakah tensi Anda jadi lebih stabil? Tolong, tulis di kolom komentar ya, pengalaman Anda sangat berharga bagi penonton lain yang mungkin masih ragu. Dan tolong, klik like jika Anda merasa penjelasan tentang jantung ini membuka wawasan baru. Share video ini ke grup-grup pensiunan atau komunitas lansia Anda. Kita harus saling jaga agar jantung kita semua tetap sehat. Tetap di sini, karena di bab selanjutnya saya akan bongkar rahasia awet muda dan kulit kencang berkat antioksidan dari tape ketan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, siapa yang tidak ingin tetap awet muda? Kita semua tentu ingin masa tua kita dilewati dengan wajah yang segar, kulit yang sehat, dan daya ingat yang tetap tajam. Seringkali kita mencari jawaban di botol-botol krim mahal atau suplemen impor. Padahal rahasia anti-aging yang sesungguhnya ada di atas piring kita sendiri, tepatnya pada fermentasi tape ketan. Mengapa saya sebut ini rahasia awet muda? Mari kita bicara tentang oksidasi. Tubuh kita setiap hari berkarat dari radikal bebas dari polusi, makanan gorengan, dan stres. Karat pada sel inilah yang menyebabkan kulit keriput, rambut memutih, dan yang paling berbahaya, sel otak yang mulai menciut. Disinilah antosianin dan senyawa fenolik dalam tape ketan hitam bekerja sebagai tukang cat yang melapisi sel-sel Anda agar tidak berkarat. Zat-zat ini adalah antioksidan super. Mereka menetralisir radikal bebas sebelum sempat merusak DNA Anda. Jadi saat Anda makan tape ketan, Anda sebenarnya sedang melakukan perawatan kecantikan dan kesehatan dari tingkat seluler. Bagi ibu-ibu, perhatikan ini. Tape ketan kaya akan vitamin B kompleks, termasuk vitamin B1, B2, dan B3. Vitamin ini adalah nutrisi utama untuk elastisitas kulit. Mereka membantu menjaga kelembaban alami kulit dari dalam, sehingga tidak mudah kering dan bersisik di usia senja. Selain itu, probiotik yang kita bahas tadi juga berperan penting. Ada istilah medis bernama gut-skin axis, artinya
Kesehatan usus sangat tercermin pada kesehatan kulit. Jika usus Anda bersih berkat probiotik tape, maka kulit Anda pun akan terlihat lebih cerah dan bersih dari peradangan. Namun, manfaat anti-aging ini bukan hanya soal kulit kencang. Yang jauh lebih penting adalah kesehatan kognitif atau ketajaman otak. Penyakit Alzheimer dan demensia atau pikun seringkali diawali oleh peradangan di sel otak. Kandungan antioksidan dalam ketan hitam yang sudah difermentasi terbukti dapat membantu melindungi neuron atau sel saraf kita dari kerusakan. Saya sering bercanda dengan pasien saya. Kalau mau tetap ingat nama cucu sampai usia 90 tahun, mulailah bersahabat dengan makanan fermentasi. Karena otak yang sehat membutuhkan aliran darah yang lancar dan perlindungan antioksidan yang kuat. Keduanya disediakan oleh tape ketan jika dikonsumsi dengan porsi yang pas. Satu lagi rahasia kecil. Tape ketan membantu produksi energi di tingkat mitokondria, pabrik energi sel kita. Itulah sebabnya, orang yang rutin makan makanan fermentasi biasanya tidak mudah merasa lemas atau loyo. Mereka punya vitalitas yang lebih tinggi meskipun usia sudah tidak muda lagi. Tapi ingat, efek awet muda ini tidak datang dalam semalam. Ini adalah hasil dari investasi gaya hidup yang konsisten. Jangan berharap makan tape satu kali langsung terlihat muda 10 tahun. Jadikan ini bagian dari pola makan sehat Anda. Barengi dengan minum air putih yang cukup dan istirahat yang berkualitas. Kecantikan sejati itu datang dari tubuh yang sehat di dalamnya. Bapak Ibu, jujur ya, siapa yang di sini sering dipuji awet muda oleh teman-temannya? Apa rahasia makanannya? Coba berbagi di kolom komentar. Siapa tahu inspirasi Anda bisa membantu sesama lansia lainnya untuk tetap semangat menjaga penampilan dan kesehatan. Jangan lupa, klik share ke teman-teman lama atau grup reuni Anda. Mari kita menua dengan sehat dan bahagia bersama-sama. Tetap di sini, karena di bab terakhir, bab yang paling penting, saya akan bagikan protokol emas cara makan tape ketan yang benar agar lambung tetap aman dan manfaatnya maksimal bagi tubuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita sudah sampai di bagian yang paling penting. Pengetahuan tanpa penerapan yang benar bisa berbahaya. Sebagai dokter, saya tidak ingin Anda langsung makan tape ketan sebanyak-banyaknya setelah menonton video ini. Ada protokol emas atau aturan main agar manfaat probiotik dan vitamin tadi terserap maksimal tanpa membuat lambung Anda bergejolak. Pertama, mari kita bahas tentang dosis dan frekuensi. Tape ketan adalah makanan fungsional, bukan makanan pokok. Untuk lansia atau Anda yang sedang menjaga gula darah, saya sarankan cukup 3 kali seminggu. Porsinya tidak perlu 1 mangkuk penuh, cukup 2 hingga 3 sendok makan sekali makan. Ini sudah lebih dari cukup untuk mensuplai triliunan bakteri baik ke usus Anda. Kedua, waktu konsumsi terpilih. Jangan makan tape ketan saat perut benar-benar kosong di pagi hari jika Anda memiliki riwayat gastritis atau asam lambung yang sensitif. Meskipun tape punya probiotik, kandungan asam laktat dan sedikit alkohol alaminya bisa memicu perih. Waktu terbaik adalah 1 jam setelah makan siang. Mengapa? Karena saat itu lambung sudah memiliki alas makanan dan tape ketan akan membantu proses pencernaan makanan siang Anda menjadi lebih sempurna. Ketiga, aturan 15 menit. Sama seperti naskah saya tentang bawang putih, tape ketan juga punya aturan suhu. Jangan pernah memanaskan tape ketan atau mencampurkannya ke dalam kolak yang mendidih. Suhu panas di atas 45 derajat Celcius akan membunuh bakteri Lactobacillus yang kita incar. Makanlah dalam suhu ruangan atau dingin agar pasukan probiotiknya tetap hidup saat masuk ke perut Anda. Keempat, siapa yang harus waspada? Saya harus jujur secara medis. Jika Anda sedang dalam fase akut radang lambung atau Anda memiliki alergi berat terhadap ragi, sebaiknya tunda dulu konsumsi tape.
konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah dosis tinggi, karena kandungan vitamin K alami dalam fermentasi bisa berinteraksi dengan obat tersebut. Terakhir, perhatikan juga kualitas tape. Pastikan tape yang Anda beli tidak berbau alkohol yang menyengat, atau terlalu matang atau over-fermented. Tape yang terlalu lama difermentasi, kadar gulanya memang turun, tapi kadar alkoholnya naik, dan ini bisa membebani kerja hati atau liver Anda. Pilih yang teksturnya masih lembut namun tidak menjadi air. Bapak Ibu, kesehatan itu bukan tentang obat kimia yang mahal, tapi tentang konsistensi kita menjaga apa yang masuk ke dalam mulut. Tape ketan adalah warisan luhur. Mari kita konsumsi dengan bijak, dengan ilmu, dan tentu saja dengan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah menyediakan obat di sekitar kita. Itulah rahasia besar di balik sepotong tape ketan. Ternyata, yang selama ini kita anggap jajanan biasa adalah benteng bagi jantung, gula darah, dan otak kita. Jika Anda merasa video ini menyelamatkan kesehatan Anda atau keluarga, tolong klik subscribe dan bagikan video ini ke orang-orang yang Anda cintai. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di Anda. Tulis di kolom komentar topik kesehatan apa lagi yang ingin saya bahas selanjutnya. Apakah tentang rahasia rempah lain atau tips bugar di usia 70 tahun? Saya tunggu saran Anda. Saya Dr. Darmawan, salam sehat alami. Ingat, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.